Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sahabat-sahabat yang baik hati dimanapun kalian berada, kembali berjumpa dengan saya di dalam kajian Suara Kebenaran. Suara Kebenaran kali ini tidak menyoroti hal-hal yang biasa disoroti berkaitan dengan permualafan dan penjelasan-penjelasan mereka yang seluruhnya keliru terhadap Alkitab. Kali ini bukan itu yang disoroti oleh kajian kebenaran, tetapi kali ini akan menyoroti satu video yang sudah beredar luas di TikTok mungkin ya. Saya dapat dari teman saya gitu, mengirim lewat WA kepada saya. Di video itu mempertontonkan dua orang pria, pendeta. Jadi pendeta, tapi dua-duanya laki-laki, yang dimana mereka berdua itu menikah. Jadi pernikahan antara dua orang pria pendeta. Di video itu memang sangat kental dengan ejekan ya. Buat saya itu ejekan. Tapi ya memang tidak perlu kita marah. Karena memang buat saya itu menjadi satu kesempatan untuk kita menjelaskan yang sebenarnya. Jadi sebatas dia melihat video itu, lalu orang itu memberikan ejekan, ya untuk hari itu atau untuk kasus itu ya oke-oke aja gitu. Tapi kita perlu menjelaskan bahwa sebetulnya apa yang terjadi di dalam video itu bukan yang sesungguhnya yang diajarkan oleh kita. Untuk lebih jelas lagi, saya ingin memutarkan cuplikan video ini buat teman-teman semua. Kita lihat videonya. Semoga langgeng ya Pak Pendeta. Jangan poligami, jeruk makan jeruk udah, God bless you. Moving slowly, time is passing. Wonder when these walls are crashing down. If only I could turn back the time, yeah. Taking changes, come on, tell me, will you help it overwhelm me now? But we're losing the light as these stand tonight. Save for the future, yeah. Do it for the world that we share. We don't wanna lose this time, but I think we're moving there. Save for the future, yeah. Do it just because you can. Promise you will make a change. Save for the future, yeah. The world is screaming, don't you hear it? Come on, help it, don't you feel to fight for it? So just go give it a try. Begini teman-teman, saya memberikan tanggapan atau komentar terhadap video ini tidak dalam kapasitas sebagai manusia yang menjunjung hak asasi manusia. Bukan dalam kapasitas itu. Karena kalau dalam ruang kapasitas sebagai seorang yang menjunjung tentang hak asasi, maka di ruang itu kita tidak bisa bicara. Karena ini adalah hak asasi. Tapi saya bicara dalam ruang sebagai seorang pemeluk agama. Sebagai seorang yang memeluk satu keyakinan yang dimana di dalam keyakinan yang dipeluk oleh saya, dalam hal ini Kristen, sangat jelas-jelas tidak mengizinkan peristiwa yang semacam ini. Dengan kata lain, ditolak, dilarang, dan tidak dibolehkan oleh Alkitab. Jadi saya dalam kapasitas seperti ini. Kemudian tentunya berada di negara Indonesia yang negara agamis, ya kan, kita memiliki 6 golongan agama mungkin ya. Di mana agama-agama kita ini, apalagi dua agama samawi, Kristen dan Islam, itu memiliki prinsip yang sama menolak untuk hal semacam ini. Namun dalam hal ini teman-teman, bagaimanapun juga peristiwa ini sudah menjadi satu nilai buruk terhadap kekristenan. Menjadi nilai buruk. Namun saya perlu menjelaskan kepada kita semua bahwa apa yang terjadi
dan apa yang dilakukan oleh dua orang pendeta ini sama sekali tidak merepresentasikan kekristenan yang sesungguhnya, agama Kristen yang sesungguhnya, atau orang-orang Kristen yang sesungguhnya. Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh dua orang pendeta ini itu tidak sedang merepresentasikan atau tidak sedang menyatakan, menunjukkan kekristenan yang sesungguhnya. Tidak. Karena ini jelas adalah perbuatan mereka. Kemudian saya harus bicara begini. Sebelum saya bicara tentang ayat Alkitab begitu ya. Peristiwa ini tidak terjadi di Indonesia. Ini jelas terjadi di luar negeri. Kemungkinan di Amerika atau di Eropa. Nah, kita perlu tahu bahwa di negara-negara bagian Amerika dan Eropa memang sudah ada beberapa negara yang membolehkan orang menikah sesama jenis. Dengan dalil, dengan alasan hak asasi manusia dijaga, dilindungi, dan sebagaimana hak asasi manusia pada umumnya dilindungi, maka pernikahan sesama jenis pun mendapatkan perlindungan yang sama di negara-negara tersebut. Even itu agama. Pendeta yang memberkati mereka tadi. Bahkan dalam konteks agama pun. Karena hukum hak asasi manusia di mereka itu lebih tinggi daripada hukum agama. Berbanding dengan kita mungkin ya. Kita kadang-kadang menempatkan hukum agama selain hukum negara ya. Selain hukum undang-undang negara. Tapi hukum agama itu memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Sehingga hal-hal semacam LGBT itu tidak diterima di Indonesia. Karena pasti agama akan menolak. Tidak mungkin menerima itu. Nah, peristiwa ini tidak terjadi sekali lagi tidak terjadi di negara kita. Tapi terjadi di negara luar yang memang mereka membolehkan tanpa memikirkan tentang persoalan keyakinan dan agama. Karena sekali lagi, hak asasi manusia mereka jauh lebih tinggi daripada hukum yang lain. Jadi boleh. Nah, sekarang kita bicara tentang hukum agama. Apakah Kristen membolehkan hal itu? Tadi saya sudah mengawalinya, tidak. Jelas sekali Alkitab menentang hal itu. Kenapa? Yang pertama, mari kita lihat tentang proses penciptaan manusia pertama di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Perhatikan, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan Allah menyatukan mereka menjadi satu pasangan suami istri yang diberkahi dan diberkati oleh Allah. Laki-laki dan perempuan. Allah tidak menciptakan Adam dan Adam atau Hawa dan Hawa, tapi Allah menciptakan Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 dan seterusnya, di situ menjelaskan tentang penciptaan manusia pertama. Kemudian di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 6 sampai 8 dikatakan begini. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Pada awal dunia. Ini kutipan dari kitab Kejadian. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Istrinya ini perempuan, bukan laki-laki, atau bukan sesama perempuan. Suami perempuan, istri perempuan. Suami laki-laki, istri laki-laki. Bukan ya. Tapi ini pure adalah suami laki-laki dan istri adalah perempuan. Kemudian di dalam Imamat 20:13 kita lihat begitu kerasnya firman Tuhan menentang hal-hal semacam ini. Imamat 20:13 dikatakan, bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Ini di dalam kitab Imamat Perjanjian Lama sudah menegaskan kalau laki-laki tidur dengan laki-laki dan melakukan persetubuhan seperti layaknya suami istri, mereka akan dihukum mati. Ini bentuk penolakan Allah
yang konsisten sejak dari penciptaan, bahkan sebelum penciptaan sampai dunia berakhir. Tidak ada perubahan. Jadi tidak ada istilah semacam sebuah anugerah yang membolehkan itu menikah. Itu manusia, bukan Tuhan. Manusia yang membolehkan dengan alasan hak asasi. Kan juga itu cinta katanya, saya pernah dengar itu bahasa, itu juga kan cinta. Tapi cinta yang dari Tuhan bukan semacam itu. Tuhan tidak mungkin menganugerahkan cinta kepada kita yang melawan hukumnya sendiri. Allah menaruhkan hukum nih kepada manusia untuk tidak boleh menikah antara laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Ini hukum tertinggi nih. Lalu Allah turunkan cinta kepada manusia untuk mencintai. Lalu orang itu mencintai sesama jenis. Itu dari Tuhan. Tidak mungkin. Karena kalau itu terjadi maka akan menabrak hukum Tuhan yang dilarang tadi. Nggak mungkin. Jadi cinta yang diturunkan Tuhan kepada manusia untuk mencintai manusia dalam konteks berhubungan itu pasti laki-laki dan perempuan. Pasangan yang selayaknya laki-laki dan perempuan. Itu pasti Tuhan kasih. Kalau dia timbul cinta di dalam hatinya terhadap sesama jenis, jangan salah. Perhatikan, jangan salah. Setan pun bisa memberikan cinta kepada manusia untuk mencintai orang. Tapi kalau setan kan sifatnya menjebak, menjatuhkan, dan menghancurkan. Ya seperti yang dua pendeta tadi. Kalau saya pribadi, saya bilang itu setan, itu pekerjaan setan. Karena Tuhan tidak mungkin melakukan itu. Kemudian tidak mungkin bertabrakan dengan ayat-ayat suci Alkitab, firman Tuhan yang sudah dicatat dilarang. Jadi nggak mungkin cinta itu bertabrakan dengan firman Tuhan. Makanya ada banyak orang yang mulai mengubah isi Alkitab. Kita lihat dalam Roma 1 ayat 25-27. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyalah-nyala dalam berahi mereka yang seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Allah akhirnya menyerahkan mereka karena mereka melawan. Jadi kita ini punya hati nurani yang sebagai alarm dalam hidup kita. Dalam dunia kekristenan kita kenal dengan yang namanya Roh Tuhan, Roh Kudus, yang masuk dan selalu mengingatkan hati nurani kita untuk tidak boleh melawan, tidak boleh melakukan itu. Tapi kita terobos, kita hajar terus, kita terabas terus. Akhirnya Tuhan biarkan aja, ya udah. Tuhan menyerahkan mereka kepada hal-hal yang memalukan karena mereka melawan. Jadi intinya surat Roma ini menjelaskan bahwa tidak boleh melakukan hal itu. Itu namanya kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Saya mau klarifikasi nih teman-teman. Kenapa? Karena di cuplikan video tadi, ya kan, yang ngomong itu ngomong, yang langgeng lah ya Pak Pendeta gitu ya. Yang langgeng, ya. Mungkin pernikahannya umur panjang, jeruk makan jeruk. Katanya tidak boleh selingkuh dan sebagainya. Tapi jeruk makan jeruk. Itu kan sebuah tamparan yang keras. Tapi tamparan itu bukan menyakitkan, tapi menyadarkan kita. Menyadarkan kita untuk lihat, hati-hati. Karena setan iblis bekerja dengan keras untuk menjatuhkan setiap kehidupan kita. Namun yang saya mau tandaskan di sini, sekali lagi, garis besarnya adalah apa yang dilakukan dua orang itu tidak merepresentasikan kekristenan yang sesungguhnya. Itu perbuatan mereka sendiri. Bukan atas nama agama, bukan atas nama Alkitab, bukan atas nama ajaran-ajaran atau konsep-konsep di dalam Alkitab. Bukan. Karena Alkitab menolak hal semacam itu. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan video ini dapat memberkati kita semua dan lebih menyadarkan kita untuk waspada, waspada, dan waspada. Kita jumpa kembali nanti pada video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like,
komen, share video ini sebanyak-banyaknya teman yang lain supaya mereka dapat pengetahuan melalui firman Tuhan. Kita jumpa kembali pada video berikutnya. God bless you.